Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum, dengan memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala dan pertolongannya, kita lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid, ya, masih dalam bab minal imani as-sabru ala aqdarillah, termasuk daripada beriman, ya, kepada Allah adalah bersabar atas takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini kita akan bahas hadis yang terakhir yang dibawakan oleh al-muallif dalam bab ini, di mana hadis ini dan hadis yang sebelumnya termasuk hadis-hadis yang bisa memberikan dorongan kepada kita untuk bersabar atas apa yang menimpa kita dari musibah-musibah yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga masih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sama dan juga sahabat yang sama, ya, yaitu dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi al-khaira ajjala lahu al-'uqubata fid dunya, wa idza aradallahu bi'abdihi asy-syarra amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah." Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, ajjala lahul 'uqubata fid dunya, Allah akan segerakan untuknya uqubah, ya, hukuman di dunia ini, ya, bisa berupa musibah. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan segerakan baginya hukuman di dunia ini, ya, dengan hukuman tersebut apabila dia bersabar, maka hal itu akan menghapuskan dosa-dosanya, ya. Wa idza aradallahu bi'abdihi syarra amsaka 'anhu bi dhanbihi, dan apabila Allah menghendaki keburukan bagi hambanya, maka Allah akan menahan darinya, ya, hukuman dengan dosa-dosa yang dia lakukan, hatta yuwafiya bihi yaumil qiyamah, sehingga Allah akan membalasinya dengan sempurna pada hari kiamat kelak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ahmad serta Imam Al-Hakim. Ya, Nabi SAW menjelaskan di sini, menyampaikan kepada kita bahwa apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, ajjala lahul 'uqubata fid dunya, ay yanzilu bihil masaib lima sadara minhu minadh-dhunub fa yakhruju minha wa laysa 'alaihi dhanbun. Maksud Allah menyegerakan hukuman baginya di dunia, yaitu Allah akan menimpakan kepadanya musibah-musibah, ya, karena hasil perbuatan dirinya dari dosa-dosa. Ya, Allah akan turunkan kepadanya musibah-musibah yang itu muncul atau disebabkan karena dosa-dosa yang dia lakukan. Sehingga jika dia bersabar dari musibah yang menimpanya tadi,
yang itu merupakan akibat daripada dosa yang dia lakukan, fa yakhruju minha wa laysa 'alaihi dzambun, dia akan keluar dari dunia ini, dia akan meninggalkan dunia ini sementara tidak ada lagi dosa yang menempel pada dirinya. Ya, ini kebaikan yang Allah kehendaki bagi seorang hamba, ya, yaitu Allah hendak menghapus dosa-dosa yang dia lakukan dengan musibah-musibah yang menimpanya, ya, dengan musibah-musibah yang menimpanya. Nah, sebaliknya, wa idza aradallahu bi'abdihi syarra, apabila Allah menghendaki keburukan bagi hambanya, amsaka anhu bidzambi, Allah akan menahan, ya, hukuman baginya karena dosa-dosa yang dia lakukan. Maksudnya akhara anhu uqubata dzambi, ya, menahannya maksudnya di dunia, yaitu dengan mengakhirkan hukuman tersebut darinya, ya, karena dosa-dosa yang dia lakukan. Yang ini seharusnya kalau dia berbuat dosa, dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi bisa saja Allah Subhanahu wa taala menahan hukuman untuknya. Ya, bukan berarti Allah lalai dari menghukumnya, tapi Allah Subhanahu wa taala itu menahan hukuman untuknya dan akan dia terima nanti pada hari kiamat, dan tentunya nanti hukumannya wal'iyadzubillah jauh lebih berat, ya, daripada di dunia. Nah, amsaka anhu bidzambihi, ya, artinya maksudnya adalah Allah akan mengakhirkan hukuman karena dosa-dosanya hatta yuwafiya bihi yaumil qiyamah, sehingga Allah akan menyempurnakan balasannya pada hari kiamat. Yuwafiya bikasril fa'i mabniyun lil fa'il. Nah, yuwafiya, wafa yuwafi, ya, karena mansub menjadi di fathah hatta yuwafiya, ya, ay yaji'u yaumal qiyamah mustaghfiradz dzunub fayastawfiya ma yastahiqhu min al-iqab, yaitu Allah, ya, orang tersebut akan datang pada hari kiamat dengan membawa dosa-dosanya yang banyak, dan Allah akan membalasinya sesuai dengan, ya, apa yang dia lakukan, ya, dari hukuman-hukuman yang setimpal dengan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Nah, al-ma'na al-ijmali lil hadits, makna global hadis ini, yukhbiru sallallahu alaihi wasallam anna alamata iradatillahi al-khayra bi'abdihi mu'ajalatihi bil'uquba ala dhunubihi fid dunya hatta yakhruja minha wa laysa alaihi dhanbun yuwafi bihi yaumal qiyamah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba adalah disegerakan baginya hukuman, ya, di dunia ini atas dosa-dosa yang dia lakukan, ya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi seorang hamba yang beriman, maka Allah akan segerakan hukuman atas dosa-dosa yang dia lakukan jika dia tidak bertobat, ya, jika dia tidak bertobat, karena dosa itu bisa dihapus dengan taubat, dengan amal saleh, dan juga dengan istighfar, ya, dengan taubat, ya, dengan amal saleh, dan juga dengan istighfar. Nah, dosa yang dilakukan oleh seorang hamba bisa dihapus dengan amal saleh, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'atal hasanata
tamhuha, dan ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapus dosa-dosa dari perbuatan yang buruk. Nah, dengan ampunan, dengan istighfar, maka Allah akan mengampuni dosa seseorang jika dia bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bisa saja Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuninya, walaupun mungkin dia tidak bertaubat atau tidak beramal saleh, jika Allah menghendaki hal tersebut. Akan tetapi secara umum, apabila ada orang yang berbuat dosa, kemudian dia lupa untuk beristighfar dan dia tidak segera beramal saleh untuk menghapus dosanya tadi, maka Allah akan menghapusnya dengan musibah yang menimpanya. Dengan musibah yang menimpanya. Nah, ini perkara-perkara yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapus dosa seorang hamba. Idza aradallahu bi'abdihi al-khaira 'ajjala lahu al-'uqubah. Apabila Allah hendak menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan segerakan hukuman baginya di dunia ini. Hukuman baginya di dunia ini jika dia tidak segera menghapus dosanya dengan amal saleh, apabila dosa-dosa itu dosa-dosa yang kecil, atau menghapusnya dengan istighfar dan bertaubat yang nasuh, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya apabila dia orang beriman dengan musibah demi musibah yang menimpanya. Sehingga dengan musibah tadi dia akan meninggalkan dunia ini hatta yakhruja minha wa laysa alaihi dhanbun yuwafi bihi yaumil qiyamah. Sehingga dia keluar dari dunia ini, meninggalkan dunia ini, sementara tidak ada lagi dosa yang akan Allah balasi pada hari kiamat, karena dosanya sudah terhapus di dunia, dengan musibah-musibah yang menimpanya tadi. Inilah bentuk kebaikan yang Allah kehendaki bagi seorang hamba. Maka tidak setiap keburukan yang kita nilai dengan mata kepala kita, itu akan berakibat buruk bagi kita. Karena bisa jadi keburukan-keburukan tadi, akibatnya nanti adalah kebaikan untuknya jika dia beriman dan juga bersabar atas ujian-ujian tadi. Lianna man husiba bi'amalihi 'ajilan khaffa hisabuhu fil ajil. Kenapa kok bisa demikian? Dikarenakan orang yang dihukum karena perbuatannya dengan segera, khaffa hisabuhu fil ajil, maka hisabnya nanti akan lebih ringan karena dia sudah dihisab di dunia. Dia sudah dihisab di dunia dengan disegerakan hukuman untuknya, sehingga nanti hisabnya di akhirat akan ringan. Karena sudah berguguran di dunia, dengan catatan tentunya jika dia bersabar. Maka hadis ini menjadi motivasi bagi kita semua. Jika kita ingin bisa meraih kesabaran dan menjadi hamba-hamba yang bersabar, maka hendaknya dia mengetahui hakikat daripada musibah yang menimpanya, yaitu apabila ada musibah yang menimpa seorang mukmin, hakikatnya itu adalah sebagai penghapus atas dosa-dosa yang dia lakukan dan mengangkat derajatnya nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min alamati iradati syarri bil 'abdi, dan di antara tanda Allah menghendaki keburukan bagi seorang hamba, alla yujaziya bi dzunubihi fid dunya,
yaitu Allah tidak akan membalasi atas dosa-dosanya di dunia ini. Ya, orang berbuat maksiat tiap hari, ya tiap saat, tapi ternyata tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak dipersulit. Ya. Terkadang manusia ketika melihat orang lain berbuat ya keburukan, tapi kok enggak dihukum-hukum, ya dia inginnya segera dihukum orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu mana yang terbaik ya untuk hamba-hambanya, mana yang lebih pas untuk hamba-hambanya. Nah, jadi kalau ada orang yang berbuat buruk kemudian tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita lakukan adalah ya semoga Allah memberikan hidayah kepadanya dan mencegahnya dari perbuatan buruk ya selanjutnya, mungkin dengan dihukum atau dengan cara yang lain yang Allah Subhanahu wa taala jauh lebih tahu apa yang terbaik untuk hamba tersebut. Ya. Nah, dan tidak mewajibkan untuk Allah, ya Allah kenapa engkau enggak menghukum fulan padahal fulan sudah berbuat keburukan yang sangat ya besar kepada seorang muslim. Betapa banyak orang-orang yang dahulu memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dengan kebencian yang begitu besar, tapi pada akhirnya mereka masuk Islam, mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dan menjadi orang-orang yang terdepan ya, orang-orang pilihan dari kaum muslimin. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya Khalid bin Walid misalnya, mereka adalah orang-orang yang dahulu memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan permusuhan yang besar. Akan tapi setelah mereka masuk Islam, mereka menjadi orang-orang yang utama ya di dalam agama ini. Nah, maka apabila ada orang yang berbuat buruk, ya orang yang berbuat dosa, maka kita hanya bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan hidayah kepadanya, atau agar Allah Subhanahu wa taala menghentikannya dari perbuatan buruknya dengan cara yang Allah lebih tahu, dengan cara yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan tapi kita sebagai orang yang beriman, hadis ini bisa menjadi peringatan bagi kita. Kalau kita berbuat maksiat, tapi ternyata maksiat kita ya dilancarkan oleh Allah, wal a'yadzu billah. Ada orang berbuat maksiat tapi dilancarkan oleh Allah. Ya, dimudahkan oleh Allah. Mau berbuat maksiat ini dimudahkan, mau begini dimudahkan, mau begini dimudahkan. Ya, tidak kunjung dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berhati-hatilah. Jangan-jangan itu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki keburukan bagi Anda. Ya, wal a'yadzu billah. Karena Nabi mengatakan, wa idza arada Allah bi'abdihi syarra amsaka anhu bi dzambihi. Ya, apabila Allah menghendaki keburukan bagi seorang hamba, bagi hambanya, maka Allah akan menahan hukuman darinya ya di dunia ini, sehingga nanti dia datang pada hari kiamat dengan membawa dosa yang sangat banyak, dan ia pun akan dibalasi sesuai dengan perbuatan dosanya pada hari kiamat kelak. Wal'iyadzu billah. Tentunya balasan di akhirat jauh lebih buruk, jauh lebih berat daripada balasan di dunia. Ya, karena dihukum satu hari di akhirat seperti 1000 tahun di dunia. Ya, karena satu hari di akhirat itu seperti 1000 tahun di dunia. Nah, wal'iyadzu billah. Akan tapi seorang hamba juga tidak boleh meminta untuk segera dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hukumlah aku biar dosa-dosaku habis ya di dunia ini. Tidak boleh meminta dihukum, itu tidak boleh. Ya, karena bisa jadi Anda tidak kuat dengan hukuman Allah Subhanahu wa taala kemudian malah kufur, wal a'yadzu billah. Maka kalau kita berbuat dosa,
kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat. Karena dengan taubat tersebut Allah akan menghapus dosa-dosanya jika taubatnya nasuh, ya, jika taubatnya sungguh-sungguh, ya, benar-benar taubatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak perlu dia meminta untuk disegerakan hukuman, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala bisa menghapus hamba-hambanya, ya, dosa hamba-hambanya, yaitu bukan hanya dengan hukuman seperti yang tadi disebutkan, ya, dan ini bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hukuman itu bagi orang-orang yang kurang pandai untuk bertaubat. Hukuman itu bagi orang-orang yang kurang pandai untuk beramal saleh. Ya, baru Allah akan hapuskan dosa-dosanya dengan hukuman. Tapi orang tersebut kalau dia pandai bertaubat, ya, pandai beramal saleh, maka hukuman tidak diberikannya kepada hamba tersebut. Nah, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ya, dan Allah tidak akan mengazab mereka sementara mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istighfar itu bisa menolak bala, ya, nah, menolak hukuman karena dosanya setelah terhapus dengan istighfarnya. Ya, jadi seorang hamba itu dianjurkan jangan memilih untuk dihukum atas dosa-dosanya. Kalau Anda bisa, ya, menghapusnya dengan amal saleh, maka perbanyaklah amal saleh. Ya, kalau amal saleh tidak cukup untuk menghapus dosa-dosa, terutama dosa-dosa besar, maka harus dibarengi dengan istighfar. Ya, karena dosa besar itu harus dengan istighfar, taubat nasuh, ya, taubat yang nasuh. Nah, tapi kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala menghukum kita, ya, a'adzanallahu wa iyyakum min kulli su'in, ya. Kalau sampai Allah Subhanahu wa taala menghukum seorang hamba atas perbuatan dosanya, yang wajib dia lakukan adalah bersabar dari hukuman tersebut, ya. Bersabar dari musibah tersebut karena Allah hendak menghapus dosa-dosanya dengan musibah tadi. Nah, ya, ini yang wajib kita lakukan. Dan seberat apapun musibah yang menimpa kita, masih ada orang yang jauh lebih berat, ya, ditimpa musibah, ya, sesuai dengan kadar keimanan seorang hamba. Nah, apakah musibah itu tanda bahwa orang tersebut pasti berdosa, melakukan perbuatan dosa? Ya. Kalau untuk hak selain Nabi SAW bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Ya. Tapi kalau untuk hak Nabi, maka musibah itu bukan karena Nabi berbuat maksiat, ya, karena Nabi telah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Akan tapi dalam rangka mengangkat, ya, derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, padahal para nabi adalah orang yang paling bertakwa, tapi mereka adalah orang yang paling berat, ya, ujiannya, orang yang paling berat ujiannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun hak untuk selain nabi, maka bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Ya, ala kulli hal, apapun itu, yang jelas bahwa musibah itu adalah jika datang kepada seorang mukmin, seorang hamba yang beriman, maka itu adalah kebaikan baginya jika dia mengimaninya dan bersabar, ya. Mengimani maksudnya bahwasanya musibah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Allah hanya menghendaki kebaikan dengan musibah yang menimpanya tadi, ya, dengan menghapus dosa-dosanya atau ingin mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun kemudian bersabar, ya, memohon atau mencari pahala dari musibah yang menimpanya. Nah, baik. Jadi, ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa yakum, hadis ini menjadi salah satu pendorong bagi kita, ya, orang-orang yang beriman untuk bisa bersabar,
apabila ada musibah yang menimpa kita. Ya, bisa bersabar karena kita meyakini bahwa musibah tersebut yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya, itu semata-mata kebaikan yang Allah inginkan bagi hambanya. Dengan menyegerakan musibah kepadanya, dan dengannya Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang ada pada dirinya. Ya, dan apabila kita berbuat maksiat atau terjatuh pada perbuatan maksiat, sementara wal'iyadzubillah, ya, malah dimudahkan, hendaknya dia segera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, segera tersadar, ya, bahwa kemudahan tadi bukan berarti bahwa Allah itu senang kepadanya, bahwa kemudahan tadi bukan berarti bahwa Allah lalai darinya. Akan lain bisa jadi karena Allah, ya, sedang menunggu dia untuk bertaubat, ya, sedang menunggu dia untuk bertaubat, sehingga kalau dia bertaubat Allah akan menghapus dosa-dosanya, ya. Dan wal'iyadzubillah, kalau misalnya sampai musibah tadi diakhirkan karena Allah ingin membalasi dengan yang jauh lebih pedih, ya, nanti di yaumil qiyamah, ya, wal'iyadzubillah. Maka kita sebagai orang yang beriman, jika kita berbuat maksiat, berbuat kesalahan, dan ternyata tidak juga ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah hal itu membuat kita tenang. Ya, kalau kita menyadari bahwa itu perbuatan maksiat, perbuatan salah, segera kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar Allah mengampuni dosa-dosanya dan memberikan hidayah kepadanya, memberikan hidayah dan juga kekuatan untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan apa-apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian al-muallif melanjutkan, atau asy-syarih yang mensyarah kitab ini mengatakan munasabatul hadits lil bab, yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau mengatakan munasabatul hadits lil bab, hubungan hadis ini dengan bab, anna fihi al-hath 'ala as-sabri 'ala al-masa'ib war-ridha bil qadari li'anna dhalika fi salihil 'abdi. Hubungan hadis ini dengan bab, bahwasanya terdapat di dalam hadis ini al-hath 'ala as-sabri, ya, dorongan, motivasi untuk bersabar, al-masaib, atas musibah-musibah yang menimpanya, dan juga war-ridha bil qadari, dan juga dorongan untuk ridha dengan takdir. Ya, kenapa? Li'anna dzalika fi salihil 'abdi, karena musibah-musibah atau takdir-takdir yang buruk yang menimpanya tadi itu dalam rangka kebaikan seorang hamba. Ya, karena musibah tadi dan takdir yang buruk tadi itu dalam rangka kebaikan seorang hamba, ya. Jadi Allah hanya menginginkan kebaikan untuk hambanya yang beriman, sehingga Allah bantu dia untuk menghapus dosa-dosanya dengan cara disegerakan musibah, ya, menimpanya di dunia ini. Jika hamba tersebut tidak pandai untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau tidak pandai untuk menghapusnya dengan amal-amal saleh, maka Allah akan menghapusnya dengan musibah yang menimpanya. Nah, ma yustafadu minal hadis, faedah hadis ini yang pertama, alamatu iradatillahi al-khaira bi'abdihi mu'ajalatuhu bil'uqubati ala dhunubihi fid dunya. Faedah yang pertama, bahwa tanda, ya, Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba adalah disegerakannya hukumannya, ya, di dunia ini atas dosa-dosa yang dia lakukan. Ya, di antara tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, yaitu Allah menyegerakan untuknya hukuman di dunia ini atas dosa-dosa yang dia lakukan. Faedah yang kedua, alamatu iradati syarri bil 'abdi alla yujaziya bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Bahwa tanda
Allah menghendaki keburukan bagi seorang hamba, ya, yaitu Allah tidak menghukumnya atas dosa-dosa yang dia lakukan. Ya, Allah tidak menghukum atas perbuatan dosanya. Ya. Hatta yuwafiya bihi yaumil qiyamah, sehingga Allah balasi dia dengan sempurna di yaumil qiyamah. Ya, jadi kalau ada seorang hamba yang berbuat maksiat, kemudian Allah tidak menghukum atas perbuatan maksiatnya tadi, maka bisa jadi hal itu tanda bahwa Allah ingin menghukumnya dengan yang jauh lebih pedih, jauh lebih berat nanti di yaumil qiyamah. Tentunya jika hamba tersebut tidak pandai untuk menghapus dosanya dengan amal-amal saleh ataupun dengan istighfar dan taubat. Ya, tapi jika dia berbuat maksiat kemudian dia beristighfar, bertaubat, ya, dan dia beramal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala hapuskan ya dosa-dosanya tadi dengan amal-amal saleh dan dengan taubat tadi. Sehingga nanti di yaumul qiyamah, walaupun di dunia mungkin dia tidak dihukum, ya, maka di hari kiamat pun dia tidak akan dihukum karena dosa-dosanya sudah terhapus di dunia dengan taubatnya dan juga dengan amal salehnya. Ya. Akan tetapi hampir mustahil, ya, ada seorang hamba yang tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu sudah menjadi sunnatullah, ya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya, sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam kepayahan, kesusahan. Ya, maka sudah menjadi sunnatullah akan menimpanya musibah, kesulitan demi kesulitan, dan itu baik untuk dirinya jika dia mengetahui hal tersebut, mengimaninya dan juga bersabar, ya. Ala kulli hal, apabila ada orang yang berbuat maksiat dan dia dilalaikan untuk menghukumnya, untuk menghapusnya dengan amal saleh, ya, dan juga dengan istighfar, maka jangan merasa dia tenang. Janganlah dia merasa tenang karena dia tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu menjadi dalil baginya bahwa perbuatannya itu tidak salah. Karena yang namanya kesalahan, ya, kalau dia orang bodoh, orang yang tidak mengetahui kebenaran, maka yang namanya kesalahan itu pasti ada bekasnya dalam hati. Ya. Nah, pasti ada bekasnya dalam hati. Yakni kita merasa tidak tenang ketika melakukannya dan merasa tidak suka kalau ada orang yang mengetahui perbuatan kita. Ya, itu bisa menjadi tanda bahwa perbuatan kita itu perbuatan yang salah. Ya. Nah, al-ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ay yattali'a 'alaihi an-nas. Perbuatan dosa itu, ya, adalah, ya, yang membuat hati ini enggak tenang. Hati itu enggak nyaman melakukannya. Dan Anda tidak suka kalau ada orang lain yang mengetahui perbuatan Anda. Ya. Karena itu aib, karena itu enggak baik. Ya. Nah, itu menandakan bahwa itu perbuatan dosa. Itu kalau dia masih punya iman. Tapi kalau hatinya sudah mati, walaupun dia berbuat maksiat di depan mata, ya, di depan khalayak ramai, dia tidak akan merasa itu suatu perbuatan yang membuat hati enggak tenang, atau dia enggak rasa malu, ya, walaupun berbuat di hadapan orang banyak karena hatinya sudah mati, wal'iyadzubillah. Ya, tapi bagi orang yang masih punya iman, masih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia berbuat maksiat, ya, maka dia akan merasa tidak tenang. Ya, hatinya enggak tenang. Dan dia tidak suka kalau perbuatan itu diketahui oleh orang lain. Karena dia ngerasa ini aib, karena bahwa dia ngerasa ini kurang baik. Ya. Nah, walaupun dia tidak punya ilmu, ya, tentang perbuatan tadi ini salah atau benar, ya. Tapi jika dilakukan, dia ngerasa enggak nyaman,
ya, dan juga dia nggak suka kalau ada orang lain mengetahuinya, maka itu bisa menjadi tanda bahwa itu perbuatan maksiat. Ya, maka dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia minta hidayah, minta ilmu, ya, agar Allah Subhanahu wa taala tunjukkan, ya, kepada dirinya, ya, mana yang hak dan mana yang batil. Yang ketiga, al-khawfu minas sihhati daimah an takuna alamata syarrin. Yang ketiga itu merasa takut, harus deg-degan, ya, was-was dari sehat yang terus-menerus. Ya, orang sehat terus gak pernah sakit, ya, padahal orangnya jarang ibadah, padahal orangnya juga jarang taubat, tapi gak pernah sakit. Ya, harusnya dia khawatir, ya, jangan-jangan memang Allah hanya ingin menunda hukumannya untuknya. Ya, nah, jadi kalau kita dikasih sehat terus, ya, di satu sisi kita alhamdulillah karena sehat, tapi di sisi lain kita juga harus, ya, was-was khawatir, jangan-jangan Allah ingin mengakhirkan, ya, hukumannya kepada kita. Ya, kemudian kita pun terdorong untuk bertaubat, ya, dari perbuatan dosa yang kita lakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja, baik kita sadari atau tidak disadari. Ya, kita bertaubat, kita perbanyak amal saleh, sehingga hal itu akan membuat kita itu terhindar dari hukuman yang berat nanti di yaumul qiyamah. Ya. Jadi seorang mukmin ketika dia diberikan kemudahan dalam segala urusan, itu hendaknya tetap, ya, was-was. Was-was ini mendorong dia untuk bertaubat. Ya, ingin bisnis ini lancar, bisnis ini lancar, ya, semua keinginannya dilancarkan, dimudahkan. Ini harus di satu sisi dia banyak bersyukur kepada Allah SWT atas kelancaran-kelancaran yang Allah berikan, tapi di sisi lain dia juga harus khawatir, ya, jangan-jangan kelancaran-kelancaran tadi itu hanya sekedar penundaan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, dan pada saatnya nanti Allah akan hukum dia dengan hukuman yang sangat berat, wal'iyadzubillah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Ya, sehingga ketika mereka sudah merasa senang dengan apa yang Allah berikan kepadanya, tiba-tiba Allah ambil darinya, ya, hukum dia dengan tiba-tiba, dan dia pun terdiam, ya, putus asa. Nah, dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan, ya, idza ra'aita ahadan a'tahu Allah 'ala ma'siyatin fa'alam annahu istidraj, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau melihat seorang hamba, ya, dia dibukakan untuknya kemudahan-kemudahan, ya, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu yang dia inginkan, padahal dia berbuat maksiat, ya, ini kemudahan-kemudahan tadi itu di atas maksiat yang dilakukan, maka ketahuilah itu hanyalah istidraj untuknya, ya, penundaan saja. Ya, kemudian membacakan firman Allah tadi dalam surat Al-An'am. Taib. Yang keempat, at-tanbihu ala husnil dhanni billah wa raja'ihi fima yaqdihi Allahu alaihi minal makruh. Nah, ada peringatan di sini, ya, ada catatan di sini untuk senantiasa husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhusnudzan, berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa berharap kebaikan kepadanya pada setiap apa yang Allah takdirkan untuknya dari perkara-perkara yang dia benci. Ya. Jadi seorang mukmin dalam setiap perkaranya itu senantiasa berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan kebaikan. Ya. Jika memang
apa yang dia dapatkan adalah sesuatu yang baik, maka dia berharap memang ya agar kebaikan itu betul-betul baik untuknya di dunia dan akhirat, untuknya dan untuk keluarganya, dan keberkahan di dalamnya, ya, mengharapkan keberkahan di dalamnya. Ya. Tetapi jika dia melihat sesuatu yang buruk, ya, yang menimpanya, maka dia tetap husnudzon. Oh, Allah Subhanahu wa taala hendak, ya, menghapus dosa-dosa saya dengan musibah ini. Ya, dan dia berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, memberikan kekuatan kepadanya, dan menggantikannya dengan yang lebih baik dari apa yang menimpanya. Ya, ini ada peringatan ya seperti itu dalam hadis ini. Yang kelima, annal insana qad yakrahu syai'a wa huwa khairun lah. Terkadang manusia dia membenci sesuatu padahal hal itu adalah baik untuknya, ya, padahal hal itu adalah baik untuknya. Waqad yuhibbu syai', dan sebaliknya terkadang dia mencintai sesuatu, menyukai sesuatu, wa huwa syarrun lah, padahal itu buruk untuknya. Padahal itu buruk untuknya. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya, boleh jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik untuk kamu, dan boleh jadi pula engkau mencintai sesuatu padahal itu buruk untukmu. Ya, Allah mengetahui sementara kalian tidak mengetahui. Nah, jadi sikap kita jika kita diberikan kebaikan, ya, berupa sesuatu yang kita anggap baik, ya, maka kita berharap agar itu betul-betul kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuknya, dan Allah berkahi, ya, untuknya dari kebaikan yang datang kepadanya. Nah, dan apabila yang ia dapatkan adalah sesuatu yang dia anggap kurang baik, maka dia bersabar, karena pasti di dalam sesuatu yang kita lihat itu tidak baik, pasti ada kebaikan yang besar jika dia bersabar dan dia tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya. Yang keenam, al-hathu 'ala sabri 'ala al-masaib. Hadis ini juga memberikan dorongan kepada kita untuk bersabar atas musibah-musibah yang menimpa kita, karena tiada lain musibah-musibah yang menimpa kita itu kecuali ada kebaikan yang besar yang Allah inginkan bagi hamba yang terkena musibah tadi, yaitu diantaranya dengan menghapus dosa-dosanya sehingga dia nanti datang pada hari kiamat dan tidak ada lagi dosa yang harus dia pikul dan harus dia pertanggungjawabkan nanti di yaumil qiyamah, karena sudah terhapus di dunia ini. Nah, ya, ini beberapa faedah yang disebutkan oleh pensyarah, ya, kitab ini, yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan dengan demikian kita sudah selesai membahas, ya, bab tentang minal imani as-sabru ala aqdarillah, ya, dan insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan masuk pada bab berikutnya, yaitu bab ma jaa fir riya, bab tentang menjelaskan apa-apa yang berkaitan dengan riya, apa-apa yang datang tentang riya, ya, maksudnya dalil-dalil yang berkaitan tentang riya dan hubungan riya dengan tauhid. Nah, wallahu a'lam shawab. Sampai di sini dulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.